Om Swastiastu. Hai semua, kelompok kami akan menjelaskan materi tentang komponen abiotik dan biotik. Tapi sebelum kami memaparkan materinya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya. Yang perkenalkan, nama saya Nika Dewinda Sofiati dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Syaminah, nomor absen 42. Perkenalkan, nama saya Sofia Dezahira, absen 41. Perkenalkan, nama saya Nikitut Nanin Nurhatini, absen 28. Perkenalkan, nama saya Kade Adiari, nomor absen 20. Perkenalkan, nama saya Nubutun Dahlasa Pranita, absen 36. Baik, itu tadi perkenalan dari kelompok kami. Lanjut saja ke materinya. Let's go! Sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya kita akan mengetahui pengertian dari biotik dan abiotik. Nah, untuk komponen biotik itu makhluk hidup yang ada dalam suatu ekosistem. Dan di sana mencakup sebagai tumbuhan, itu sebagai produsen, dan hewan sebagai konsumen, mikroorganisme sebagai dekomposer. Adapun contohnya itu untuk tumbuhan atau produsen ada pohon mangga, rumput, alga, padi, dan bunga matahari. Untuk hewan atau sebagai konsumennya itu ada ikan, burung, dan kelinci. Untuk yang ketiga ada mikroorganisme atau dekomposer. Organisme yang mengurai sisa-sisa makhluk hidup menjadi nutrisi yang lebih sederhana. Contohnya ada jamur dan juga cacing tanah. Yang keempat ada manusia, juga berperan penting dalam ekosistem baik positif maupun negatif. Dan yang kedua ada abiotik. Contoh tanaman abiotik itu semua unsur tak hidup yang mempengaruhi ekosistem, yang meliputinya itu sebagai tanah, air, udara, cahaya matahari, suhu, dan kelembaban. Pertama ada komponen biotik. Yang pertama ada ekosistem ikan koi. Produsen dari atau penghasil makanan dari ikan koi adalah alga atau lumut hijau di kolam. Tumbuhan air seperti ikan gondok, teratai, dan ganggang air. Konsumen ikan koi yaitu ikan koi memakan cacing, serangga kecil, udang kecil. Dekomposer atau pengurai. Bakteri pengurai dari cacing misalnya Nitrosomonas dan nitrobakteri. Rantai makanan sederhana dari ikan koi adalah alga, ikan koi, bakteri pengurai, unsur hara untuk tanaman air. Contoh komponen biotik yang kedua yaitu ada pohon kelapa. Produsennya, pohon kelapa menghasilkan makanan melalui fotosintesis. Selanjutnya ada konsumen. Konsumen pertama yaitu herbivora, yaitu ulat, tupai, kelelawar, pemakan buah, dan juga burung parkit. Selanjutnya ada konsumen dua atau omnivora atau karnivora kecil, seperti tokek, burung elang kecil, dan monyet. Adapun konsumen tiga yaitu karnivora besar, seperti elang besar dan juga ular piton. Yang ketiga ada dekomposer atau pengurai, seperti jamur dan bakteri menguraikan daun, buah kelapa yang membusuk, dan batang kelapa yang mati. Dan cacing tanah yang membantu mempercepat penguraian di tanah. Selanjutnya ada ekosistem abiotik, yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari adalah sumber energi utama dalam ekosistem. Dalam ekosistem, cahaya matahari digunakan oleh produsen utama yaitu tumbuhan hijau seperti alga dan fitoplankton untuk melakukan fotosintesis. Berikut adalah alur energi dan ekosistem yang bergantung pada cahaya matahari. Pertama ada produsen autotrop seperti tumbuhan alga dan fitoplankton menggunakan cahaya matahari untuk fotosintesis dan menghasilkan makanan serta oksigen. Yang kedua ada konsumen primer, herbivora. Hewan herbivora seperti kelinci dan sapi memakan tumbuhan untuk mendapatkan energi. Yang ketiga ada konsumen sekunder, karnivora. Hewan karnivora seperti serigala atau burung pemangsa memakan herbivora untuk memperoleh energi. Yang keempat ada konsumen tersier, predator puncak. Hewan ini memakan konsumen sekunder, misalnya harimau atau elang. Yang kelima ada dekomposer, pengurai. Bakteri dan jamur menguraikan sisa makhluk hidup yang mati dan mengembalikan nutrisi ke tanah untuk digunakan kembali oleh produsen. Yang terakhir ada ekosistem dari air. Ekosistem air adalah ekosistem yang sebagian besar komponennya
berada di lingkungan perairan. Berdasarkan jenis-jenisnya, ekosistem air dibagi menjadi 3, yaitu ekosistem air tawar, air laut, dan air payau. Contoh dari ekosistem air tawar yaitu sungai, danau, dan rawa. Nah, ciri kadar dari airnya itu kadar garam rendah, cahaya matahari bisa menembus, sungai relatif stabil. Contoh organismenya itu ada ikan air tawar, kata, alga, dan plankton. Yang kedua, ekosistem air laut yaitu contohnya laut, samudra, dan terumbu karang. Cirinya itu kadar garam tinggi, arus kuat, kedalaman berpengaruh pada cahaya, dan organismenya itu ikan laut, terumbu karang, hiu, dan plankton laut. Yang terakhir yaitu ekosistem dari air payau, yaitu contohnya ada muara dan hutan bakau. Cirinya itu campuran air laut dan air tawar, salinitas bervariasi. Nah, organisme dari air payau ini itu ada udang, kepiting, ikan bandeng, dan mangrove. Terima kasih. Baik, itulah tadi video dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau videonya kurang bagus, mohon dimaklumi ya. Jadi, sekian dan kami tutup akhir kata dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih.